Pidato saya dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelum kita memulai perdebatan kita pada pagi ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini, perwakilan dari SMA Negeri 3 Kuningan. Pada lomba debat bahasa Indonesia kali ini, saya berperan sebagai pembicara satu dalam tim pemerintah. Tugas saya adalah memberikan batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, dan mengutarakan dasar argumentasi. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan bahwa saya sangat mendukung dan setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada debat kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya menyampaikan argumen-argumen saya akan menjelaskan tentang kata kunci dari definisi mosi kita kali ini, yaitu yang pertama adalah maritim. Arti kata maritim adalah sebagai berkenaan dengan laut atau yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dan yang kedua adalah ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kehutanan, yaitu ekologi dan ekonomi. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Negara berkembang kalah secara perekonomian dengan negara yang lebih maju karena tidak adanya komoditas yang bisa ditawarkan pada pasar global. Seperti akhir-akhir ini Dewan Juri, banyak sekali negara yang mengglobalisasikan diri mereka dalam sektor tertentu agar dapat terus bertahan dan mampu bersaing secara ekonomi di kancah internasional. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh negara berkembang dan negara dunia ketiga yang ingin mengalami peningkatan secara finansial. Dewan Juri, berbicara mengenai ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan sebuah konsep yang memaksimalkan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu Dewan Juri, tentunya negara-negara kepulauan termasuk negara Indonesia akan menjadi aktor terdepan dalam implementasi konsep pembangunan ekonomi biru. Seperti pembangunan pesisir dan laut, seperti tol laut dan pariwisata menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan Indonesia. Jika dilihat dari sisi di mana ekonomi biru ini berorientasi untuk memanfaatkan sumber daya laut dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, tentu ini akan menjadi sebuah konsep yang amat tepat untuk diimplementasikan di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Tetapi Dewan Juri, menurut saya faktanya bahwa dengan adanya ekonomi biru, apakah benar kebijakan pembangunan laut dan pesisir Indonesia sudah menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat pesisir? Tentu saja tidak Dewan Juri. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui tentang polemik reklamasi Teluk Jakarta pada tahun 2020, lalu reklamasi Teluk Benua Bali yang hingga sekarang tak kunjung reda. Banyak pihak menentang lantaran reklamasi dianggap sebuah bentuk perusakan yang dapat menimbulkan bencana lingkungan. Dan juga menurut saya hal itu juga akan berdampak dari segi sosial ekonomi. Karena para pelayar kawasan pesisir juga sangat dirugikan. Hal ini membuat mereka akan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut karena adanya pulau-pulau reklamasi. Hal tersebut terjadi karena adanya pulau reklamasi. Dewan Juri, pulau-pulau tersebut menggeser habitat dan ekosistem ikan sehingga para nelayan harus lebih jauh jika ingin mendapatkan tangkapan yang banyak. Hal itu tentunya akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar dan beresiko bagi para nelayan kecil. Tentunya hal ini sungguh miris Dewan Juri, di mana konsep ekonomi biru yang seharusnya menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir justru melakukan perampasan ruang dan perusakan lingkungan melalui proyek-proyek reklamasi. Selain di mana konsep ekonomi biru melakukan perampasan ruang dan perusakan lingkungan, rencana zonasi wilayah peserta dan pulau-pulau kecil berdampak pada kegiatan nelayan dan masyarakat pesisir Dewan Juri. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibuat untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir melalui pembuatan zona pemanfaatan sesuai sumber daya yang ada dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, baik lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat pesisir. Tetapi menurut saya Dewan Juri, dengan fakta yang menunjukkan bahwa rencana zonasi wilayah peserta dan pulau-pulau kecil yang seharusnya mengedepankan masyarakat pesisir sebagai aktor terdepan justru tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, rencana zonasi wilayah peserta dan pulau-pulau kecil sekali tidak melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebagian besar hanyalah institusi pemerintah dan perusahaan, dan bahkan sosialisasi terhadap rencana zonasi wilayah peserta dan pulau-pulau kecil ini juga tidak dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat pesisir Dewan Juri. Bagaimana tidak, peraturan yang menyangkut hajat hidup dan keselamatan ruang hidup masyarakat pesisir justru tidak menghadirkan dan mempertimbangkan pendapat mereka. Bukan tidak mungkin
mungkin jika nanti dalam penyusunannya akan ditunggangi kepentingan golongan yang justru akan menjadikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai validasi untuk merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Dewan juri yang terhormat, belum lama ini foto komodo yang seakan menghadang alat berat di Labuan Bajo gempar di jagat media sosial. Bagaimana tidak Dewan Juri, wilayah konservasi dari komodo, reptil yang merupakan 7 keajaiban dunia dengan masifnya dibangun infrastruktur wisata. Hal ini merupakan sebuah konkret adanya inkonsistensi pemerintah terhadap kepedulian kelestarian lingkungan. Wilayah-wilayah konservasi yang seharusnya dijaga dari aktivitas yang sifatnya destruktif malah dengan mudahnya diberikan izin pembangunan dengan dalih pengembangan wisata dan investasi. Dewan Juri, menurut saya untuk membuat suatu negara berkembang tidak hanya dari ekonomi maritim saja, tetapi banyak sekali strategi ekonomi yang dapat membuat negara tersebut berkembang, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi menunjukkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkembangan adalah meningkatkan sumber daya manusia, yaitu SDM, melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program wajib belajar 12 tahun dan memperbanyak sekolah kejuruan. Dengan begitu, kualitas angkatan kerja yang sebagian besar masih berpendidikan sekolah dasar bisa beradaptasi dengan tingkat sekolah menengah. Dewan Juri, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable juga seharusnya pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat struktur ekonomi nasional dengan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Dunia usaha harus meninggalkan kebiasaan menjual atau mengekspor bahan mentah atau bahan baku. Industri dalam negeri harus mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, setelah saya memaparkan argumen saya menyatakan sekali lagi bahwa saya sangat mendukung dan setuju dengan mosi debat kali ini bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.